Hai, Halo. Edel, Riri. bisa panggil El. Oke. Oke, simpan ada 10 kartu. Silakan diambil secara bergantian dan dijawab juga secara bergantian. Aku dulu ya. Oke. Oke, bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu pribadi? Kalau aku pribadi sih, aku tuntasin dulu pekerjaan-pekerjaan aku, tugas-tugas aku, baru aku bisa ngeluangin untuk waktu aku sendiri gitu. Kalau udah kelar pokoknya, baru bisa santai. Berarti kalau misalnya pekerjaan udah selesai semua, prioritas udah kelar semua, baru ada me time gitu ya? Iya. Oke. Standar keberhasilan seorang perempuan di saat sudah mencapai apa dalam pandangan kamu? Keberhasilan perempuan. Mungkin kalau misal udah jadi seorang ibu yang berhasil, anak-anaknya udah berhasil juga gitu. Keberhasilannya mungkin bisa membagi antara berkarir dan membagi waktu antara keluarga juga gitu. Itu mungkin walaupun berat juga membagi waktu antara berkarir dan mengurus keluarga, terutama perempuan pasti sulit banget. Menurut aku itu sih kayak Iya. Siapa sekarang ini? aku ya. Oke. Bagaimana cara kamu merayakan pencapaian kecil atau besar dalam hidup? Merayakannya aku biasanya dengan bercerita dengan teman-teman terdekat aku dan orang tua aku sih. Kalau misalkan habis dapat achievement, aku langsung cerita ke mamaku. Misalkan aku dikasih hadiah dari orang juga, aku langsung cerita ke mamaku. Terus aku cerita ke teman-teman deket aku. Gitu. Walaupun itu hal kecil ya, sederhana banget buat cerita ke orang lain, terus bagi cerita kebahagiaan ke orang lain tuh itu udah salah Oh, satu. sama satu lagi sih makan-makan yang Iya, enak itu pasti juga. cewek gitu ya. Ya, beli sesuatu gitu. Barang-barang lucu Iya. gitu ya. Kamu juga kan pasti. Sama. Ketakutan terbesar kamu sebagai perempuan apa? Takutan terbesar aku jadi perempuan. Mungkin semakin bertambahnya usia, aku jadi mikir masa depan, beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depan aku takut banget aku bakal gagal jadi seorang ibu gitu. Dimana yang perempuan tuh cuma dipandang sebelah mata, yang katanya cuma, ya Ella ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti balik juga ke dapur gitu. Aku takut banget buat gagal, antara takut aku nggak bisa bagi waktu buat anak aku nanti, atau antara karir juga aku takut banget. Itu sih. Sama sih. Tapi kalau ketakutan yang paling aku takutin jadi perempuan itu saat aku nggak bisa jadi diri sendiri. Aku jadi orang lain atau misalkan aku memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Itu sih. Dan oh ya, sama satu lagi, aku takut banget kalau perempuan itu dipandang sebagai objek. Gimana sekarang lagi marak banget ya. Iya, betul. Dari dulu kayaknya sih. Kamu apa aku? Baca aja. Momen apa ketika kamu bersama keluarga yang mempengaruhi pandangan hidup dan cara kamu menghadapi tantangan? Momen waktu aku lulus SMA, aku mengalami kegagalan, yaitu gagal masuk univ impian aku dari SMP. Dan di situ orang tua aku benar-benar ngedukung banget. Jadi momen itu yang bikin aku, oh ternyata gini ya rasanya kecewa gitu, rasanya sakit, rasanya rapuh gitu. Momen itu juga yang jadi awal aku belajar bahwa enggak semua hal yang aku inginin tuh harus tercapai gitu. Aku harus belajar buat ikhlas juga, aku harus belajar buat nerima juga gitu. Dari momen itu juga kayak orang tua selalu bilang kayak, gak apa-apa dek, buat gagal tuh gak apa-apa. Kamu udah mencoba, kamu udah berhasil belajar. Itu udah salah satu bikin orang tua bangga juga gitu kan, kayak dengan cara belajar dan berusaha walaupun hasilnya nggak sesuai keinginan, tapi nggak apa-apa.
Kegiatan apa yang membuat kamu merasa bahagia saat menjalankannya? Saat me time, saat ketemu teman-teman, saat keluar sama teman-teman perempuan gitu, kayak having fun gitu. Terus juga saat lagi ngelakuin hobi kita gitu, atau misalkan lagi makan itu seneng juga. Hangout bareng teman-teman gitu ya, cerita satu sama lain soal keluh kesahnya, Tuker cerita kehidupan. gitu. Iya benar. Kayak cari-cari pengalaman juga menurut aku rasa-rasa seneng aku juga sih. Kamu juga nggak? Sama sih. Lagi buat makanan, mencari makanan favorit Yang lucu-lucu, Iya, enak-enak gitu. manis-manis Iya, kan. bikin positif. Iya. Siapa perempuan yang menjadi role model kamu? Jadi role model aku tentu aja mama yang pasti. Balik lagi mama. Jadi walaupun beliau perempuan, tapi beliau juga menjadi tulang punggung keluarga. Bisa balance hidupnya antara membagi kasih sayang ke 3 anaknya, terus bisa juga membagi waktu buat pekerjaannya. Jadi aku yang merasa anaknya merasa terpenuhi antara kasih sayang dan finansialnya juga, semuanya terpenuhi. Itu sih role model mamaku, karena aku belum tentu juga aku bisa kayak mama aku gitu kan. Kayak pasti itu sulit juga kan. Sama sih, aku juga role model mama, yaitu role modelnya mamaku. Kayak ya kan aku baru lahir langsung lihatnya ibu gitu kan. Benar-benar. Apalagi juga aku anak pertama, nggak ada kakak gitu, jadi yang paling bisa dicontoh dari itu mama. Karena guru perdana kita juga pasti mama kan, Iya. semuanya mama. Tuh. Menurutmu seberapa penting peran pasangan untuk survive dalam kegiatan sehari-hari? Menurut aku perlu, tapi ya jangan yang ngebuat kamu terbuai gitu. Jangan ngebuat kamu jauh dari tujuan kamu gitu. Perlu juga ada teman cerita, tempat cerita, support gitu. Menurut kamu? Menurut aku peran pasangan benar-benar penting ya, menurut aku pribadi. Karena apa? Karena aku merasa teman seperjuangan, walaupun aku punya banyak teman, punya keluarga juga yang selalu support aku, tapi pasangan tuh berasa kayak aku punya teman seperjuangan yang dia juga ngerti perasaan aku, dia ngerti capeknya kegiatan aku gitu. Sama-sama aja kayak bisa tuker pikiran, bisa tuker cerita capeknya gimana gitu sih. Jadi penting banget. Tapi balik lagi, kalau pasangannya yang komunikatif gitu baru enak sih. Bagaimana tanggapanmu terhadap statement orang-orang tentang tempat perempuan yang hanya di dapur? Ini tadi yang kamu bilang juga kan ya, kayak contohnya itu ibu kita gitu. Balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau misalkan mau di dapur, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mau jaga anak, mau jaga suami, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada salahnya juga gitu. Pokoknya balik lagi ke pilihan masing-masing. Ada perempuan yang sukanya di rumah, ada perempuan yang sukanya bekerja, dan ada juga perempuan yang suka dua-duanya, bekerja dan di rumah gitu. Karena sebenarnya perempuan nggak harus di dapur. Perempuan cuma harus bisa, dan hanya bisa, yang perempuan bisa tuh ya melahirkan, menyusui, dan haid kan. Iya. Kalau misal urusan dapur kayaknya laki-laki juga harus bisa. Urusan rumah harus bisa, ngurus anak juga harus bisa gitu. Nggak segalanya perempuan doang gitu. Manusia juga pasti makan. Iya benar. Karena balik lagi kan, kalau misal urusan dapur gitu, ada yang bilang juga katanya kalau misal ayah yang nggak ada, ibu itu bisa menggantikan seorang ayah juga. Dia bisa bekerja juga, bisa ngurus anak dan ngurus dapur gitu. Tapi sebaliknya kalau misal seorang ibu yang nggak ada, ayah tuh kadang keteteran juga gitu. Karena itu wanita tuh
berat loh, Iya gitu, bisa sulit loh, belajar iya gitu. sulit loh. Banyak bisanya. Iya, banyak bisanya, benar-benar. Udah habis nih. Seberapa penting menurut kamu peran keluarga dalam mendukung pilihan hidupmu? Peran keluarga benar-benar penting banget dan sengaruh itu buat hidup, karena aku orang yang masih labil banget di umur sekarang, yang benar-benar masih labil antara pilih jalan kanan atau kiri. Aku masih butuh pendapat dari keluarga karena aku merasa yang nerima kita apa adanya tuh ya cuma keluarga gitu. Terus aku punya kakak perempuan juga, dia selalu bilang ke aku kalau misalnya aku cerita, aku takut untuk coba hal baru, aku takut keluar dari zona nyaman aku gitu. Dia titip pesan bahwa kamu harus coba terus, segala apapun yang mau kamu coba selagi muda, coba aja. Karena kalau kamu coba, kegagalan itu ada di 50% dan berhasil tuh ada 50%. Tapi kalau misal kamu nggak coba sama sekali, itu kegagalan pasti 100%. Dan itu aku selalu ingat kata-kata kakak aku kayak harus coba. Jangan pernah takut keluar dari zona nyaman kamu gitu. Nggak apa-apa buat gagal, nggak apa-apa buat sakit. Nggak apa-apa kalau misal di perjalanan itu ada nangisnya, ada kecewanya tuh nggak apa-apa banget gitu. Kalaupun beda pendapat juga ya nggak apa-apa gitu. Benar-benar. Karena menyatukan dua pikiran juga nggak mudah. Yang penting kitanya aja gimana bisa kan Benar. iniin mereka gitu. Meyakinkan kalau pilihan kita tuh bisa kok dipertanggungjawabkan Iya gitu. betul. Ini udah habis. Udah habis. Udah habis Kak. Sini. Terus sebelum closing, kita masih menanyakan kan bisa cepat kelebihan perempuan Untuk kalian, para perempuan dimanapun kalian, mungkin namanya manusia pasti punya cobaan, pasti punya kendala di setiap perjalanannya. Tapi aku yakin banget kalian para perempuan pasti bisa ngadepin semua cobaan kalian. Gak apa-apa banget ada nangisnya, gak apa-apa banget ada marahnya. Tapi aku mau titip pesan aja, tetap semangat. Walaupun kata-kata semangat kayaknya udah basi di telinga kalian. Makasih buat udah selalu berjuang dan selalu mencoba hal-hal baru. Kalau untuk aku jangan pernah ngerasa sendiri karena kita nih sebagai perempuan bisa loh bertukar cerita, bisa saling dukung. Pasti juga akan ngerti dengan apa yang kalian alami. apa pesan yang kalian sampaikan untuk diri kalian sendiri? Oke, untuk diri aku sendiri, makasih Ari udah bertahan sejauh ini. Makasih juga kamu masih terus mencoba walaupun gak jarang, sering banget gagal. Gak jarang di setiap perjalanan kamu sering banget nangis, sering banget ngeluh ke orang-orang terdekat kamu. Tapi percaya aja bahwa kalau misal hari itu nggak selalu siang, hari itu nggak selalu malam. Jadi percaya aja kalau misal kita hari ini kehilangan, mungkin besok kita akan mendapatkan gitu. Kalau untuk Edel, terima kasih karena udah keep moving. Terima kasih juga udah ngelewatin banyak hal dari yang kecil sampai yang besar gitu. Pokoknya masih harus terus berlayar ke tujuannya dan masih terus ya bergerak. Kamu udah keren. Kita semua keren. Semua keren. Perempuan. Betul, perempuan keren.